Selamat berjumpa kembali. Kita lanjutkan pelajaran matematika tentang sistem koordinat. Tujuan pelajaran kita kali ini diharapkan pada akhir pelajaran siswa dapat menentukan posisi titik dalam sistem koordinat. Bagaimana cara menentukan posisi titik dalam sistem koordinat? Nah, mula-mula kita akan mengenal dulu bidang koordinat. Nah, ini perhatikan ada garis yang mendatar ini. Ini kita sebut sebagai garis X atau sumbu X. Nah, yang mendatar ini adalah sumbu X atau garis X. Sedangkan garis yang tegak, nah yang tegak ini kita sebut sebagai sumbu atau garis Y. Ingat, yang mendatar itu sumbu X, yang tegak itu sumbu Y. Nah, pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Y itu adalah 0. Nah, pertemuan garis X atau sumbu X dengan garis Y atau sumbu Y itu pertemuannya itu adalah titik 0. Nah, sedangkan ke kanan, dari 0 ke kanan itu adalah positif. Perhatikan angka 1, 2, 3, 4, 5 nilainya adalah positif. Jadi dari sumbu Y ke kanan pada sumbu X itu adalah nilainya adalah positif. Sedangkan ke kiri itu adalah negatif. Jadi pada sumbu X yang dari 0, dari pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Y itu, apabila ke kanan itu nilainya positif, ke kiri nilainya negatif. Nah, sedangkan ke atas, yang ke atas itu adalah pada sumbu Y, yang ke atas itu adalah nilainya positif juga. Nah, jadi nilainya positif. Kemudian ke bawah dari 0 ke bawah pada sumbu Y itu adalah nilainya negatif. Nah, kamu lihat ada negatif 1, negatif 2, negatif 4, dan negatif 5. Nah, pada sistem koordinat menentukannya itu selalu mulai dari sumbu X. Jadi selalu X, Y. Jadi selalu dimulai dari sumbu X, sehingga titik koordinat itu selalu X, Y. Nah, perhatikan contoh berikut. Pada sumbu X atau mendatar itu ada huruf A, B, C, D, dan E. Sedangkan pada sumbu Y atau yang tegak itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan menentukan berada di titik berapakah, berada pada koordinat berapakah ayam. Nah, kamu lihat ayam apabila kita tarik lurus ke bawah ke sumbu X itu adalah B. Kemudian kita tarik lurus ke sumbu Y itu adalah 1. Maka ayam itu berada pada koordinat B, 1. Kemudian berikutnya kucing. Nah, kucing, kamu lihat gambar kucing. Kalau kita tarik ke bawah ke sumbu X itu posisinya pada A. Sedangkan pada garis Y atau garis tegak itu adalah 4, sejajar dengan 4. Maka koordinat kucing berada pada A, 4. Kemudian berikutnya gajah. Perhatikan gambar gajah. Nah, dari gambar gajah kalau kita tarik lurus ke sumbu X itu berada pada C. Kemudian kita dari gambar gajah ke sumbu Y atau sumbu yang tegak itu adalah 3. Maka koordinat gajah itu berada pada C, 3. Berikutnya gambar ikan. Nah, gambar ikan kalau kita tarik garis ke sumbu X atau garis sumbu yang mendatar itu ada pada huruf D.
D, sejajar dengan huruf D. Kemudian dari gambar ikan kita tarik ke sumbu Y atau garis tegak itu pada titik 2, angka 2, maka ikan berada pada koordinat D, 2. Nah, yang terakhir gambar domba. Perhatikan gambar domba. Dari gambar domba, kalau kita tarik ke sumbu X atau sumbu yang mendatar itu sejajar dengan huruf D. Kemudian dari gambar domba kita ke sumbu Y atau garis tegak itu pada angka 5. Sehingga domba ini berada pada koordinat D, 5. Nah, sekarang kita akan lihat bidang koordinat yang menggunakan angka tadi. Ingat, garis mendatar itu adalah sumbu X, garis tegak itu adalah sumbu Y. Nah, sekarang kita akan menentukan titik atau koordinat beberapa huruf. Nah, yang pertama kita lihat huruf A. Kamu lihat titik pada huruf A. Nah, dari titik A ke sumbu X itu sejajar dengan angka 1. Sedangkan dari titik A ke sumbu Y itu sejajar dengan angka 2. Sehingga A koordinatnya adalah 1,2. Berikutnya kita lihat titik B. Nah, titik B. Titik B kalau kita tarik lurus ke sumbu X itu sejajar dengan angka 3. Dari titik B kalau kita tarik lurus ke sumbu Y itu sama dengan sejajar dengan angka 1. Sehingga titik koordinat B adalah 3,1. Iya, jadi 3,1. Berikutnya kita lihat lagi titik C. Nah, perhatikan titik C. Titik C, kalau dari titik C ini kita tarik lurus ke sumbu X itu sejajar dengan angka 3. Sedangkan dari titik C kita tarik lurus ke sumbu Y atau garis tegak, maka sejajar dengan negatif 4. Sehingga koordinat titik C itu adalah 3, negatif 4. Boleh tidak dibalik, misalnya negatif 4,3. Tidak bisa, kalau negatif 4,3 berarti Y, X, bukan X, Y. Karena ini selalu dimulai dari sumbu X, maka 3, negatif 4. Berikutnya perhatikan titik D. Nah, titik D, dari titik D ini kalau kita tarik lurus ke sumbu X itu sejajar dengan angka 0. Sedangkan pada sumbu Y titik D itu berada pada angka 2. Sehingga titik koordinat D itu adalah negatif 0, negatif 2. Selanjutnya titik E. Nah, titik E kalau kita dari titik E itu kita tarik lurus ke sumbu X itu sejajar dengan angka negatif 4. Sedangkan dari titik E kalau kita tarik lurus ke sumbu Y itu adalah negatif 3. Sehingga koordinat titik E itu adalah negatif 4, negatif 3. Yang terakhir titik F. Nah, perhatikan titik F. Dari titik F kalau kita tarik harus duluan ditarik lurus dulu ke sumbu X, maka sejajar dengan angka negatif 3. Sedangkan dari titik F kalau kita tarik lurus ke sumbu Y itu adalah 5. Sehingga titik koordinat F itu adalah negatif 3,5. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan letak titik berikut pada bidang koordinat. A itu negatif 2,3, artinya pada titik A nanti X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 3. Titik B
itu adalah 3,3, artinya X-nya 3, Y-nya 3. Titik C itu 3,1, artinya X-nya 3, Y-nya 1. Dan titik D itu adalah negatif 2,1, artinya X-nya negatif 2, Y-nya 1. Gambar bangun datar apakah yang terbentuk jika antar titik dihubungkan dengan garis? Jadi nanti setelah kita tentukan letaknya nanti, kita akan hubungkan dari satu titik ke titik yang lainnya, bisa dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D kembali ke A. Nah, untuk menjawabnya kita buat dulu bidang koordinat seperti ini. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, yang pertama kita lihat titik A. A tadi berapa? Negatif 2,3. Apa artinya negatif 2,3 tadi? Artinya X-nya negatif 2, Y-nya 3. Berarti titik A berada di sini. Negatif 2,3. Kemudian yang B, titik B. Titik B itu 3,3, artinya X-nya 3, Y-nya juga 3. Berarti B-nya di sini. Nah, kalian lihat dari B ke X itu 3, dari B ke Y juga 3. Kemudian titik C. C itu 3,1, artinya X-nya 3, pada garis X-nya itu 3, Y-nya adalah 1. Nah, di sini 3,1. X-nya 3, Y-nya 1. Kemudian titik D itu negatif 2,1, artinya pada garis X, D itu adalah negatif 2, dan pada garis Y atau sumbu Y, D-nya itu sama dengan 1. Nah, berarti di sini. Nah, setelah jadi seperti ini, setelah kita tahu titik A, B, C, dan D-nya, sekarang kita hubungkan dari satu titik ke titik lainnya menggunakan garis. Yang pertama kita hubungkan dulu dari A ke B. Ya, dari A ke B. Kemudian dari B ke C. Selanjutnya dari C ke D. Kemudian kembali lagi dari D ke A. Sehingga gambar bangun datar yang terbentuk adalah gambar persegi panjang. Jadi demikian penjelasan materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.